Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Di hari ini pertemuan ke-27 kita masuk pada marfu'at ya. Alhamdulillah mulai dengan pembahasan mubtada khobar. Ini menyelisih yang sebelumnya kita sudah ambil 3 kitab dari kitab dasar sampai mutammimah itu marfu'at dimulai dengan fa'il. Kalau di Ibn Hisham marfu'at dimulai dengan mubtada khobar. Karena menurut beliau amil maknawi itu lebih kuat daripada amil lafzi. Fa'il kan amilnya lafzi. Fa'il amilnya apa? Lafzi. Fi'il, maklum. Demikian pula naibul fa'il, fi'il majhul. Sementara mubtada amilnya amil maknawi, yaitu al-ibtida. Kan dia terletak di awal. Makanya kata beliau rahimahullahu ta'ala aslun babu al-mubtada'u wal khabar marfu'an ka Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Iya. Beliau bilang bab mubtada dan khabar marfu'an. Keduanya marfu'. Seperti Allahu Rabbuna. Ini mubtada khabar marfu'. Muhammadun Nabiyuna mubtada khabar marfu'. Iya, mubtada khabar marfu'. Ini langsung beliau sebutkan dengan contohnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala syarh al-mubtada'u huwal ismul mujarrad 'anil awamilil lafdhiyah. Mubtada adalah isim yang kosong dari amil yang terlafadzkan lil isnad. Fungsinya adalah untuk penyandaran. Karena mubtada khobar ini adalah jumlah idhofah murakkab isnadiyah. Murakkab apa? Isnadiyah. Karena kan sudah lewat bersama kita murakkab itu ada 3 kan di pembahasan nama. Ada murakkab masji, ada murakkab idhofi, ada murakkab apa? Isnadi. Nah, ini mubtada khobar ini murakkab apa? Isnad. Murakkab isnad. Makanya beliau katakan lil isnad. Fal ismu jins. Kemudian beliau jelaskan itu pengertian. Beliau jelaskan itu pembahasan yang ada di pengertiannya. Iya. Beliau berkata isim itu kata jenis. Yashmalu sharih. Mencakup isim sharih jelas. Tidak ditakwil. Ya. Kazaid. Finah zaidun qa'imun. Lihat zaidun sharih. Kan tidak ditakwil. Wal mu'awwal dan mencakup juga yang ditakwil. Tidak sharih tapi ditakwil ke sharih. Tidak sharih tapi ditakwil ke isim sharih. Ditakwil ke isim sharih. Nah, finah pada contoh wa antasumu fi qouli ta'ala, pada contoh wa antasumu dalam firman Allah Ta'ala wa antasumu khairul lakum. Lihat. Apa i'rabnya jumlah wa antasumu? Paham gak ini? Ya, itu fi mahalli raf'in apa? Mubtada. Kenapa bisa? Karena an bersama fi'il bisa ditakwil ke masdar. Ya kan an kan apa? An rizki. I'rabnya an. I'rabnya Ilham. An masdariyah. Lumayan. Tapi kan ada i'rabnya tuh. Itu namanya.
Ah, itu dia. Harfu nasbin wa masdarin. Maksudnya itu i'rabnya. Kalau namanya an ini adalah an apa? Masdariyah. I'rabnya harfu nasbin wa masdarin. Dia itu menasab dan berfungsi untuk mengubah fiil istilahnya bersama dia menjadi apa? Masdar. Jadi ini wa antasumu bisa diubah ke masdar. Paham ya? Bisa ditakwil, itu namanya takwil. Memalingkan lafaz dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu makna takwil. Iya. Jadi wa antasumu mubtada. Mubtadanya gimana? Mubtada sorry atau mubtada muawwal? Kita katakan mubtada apa? Muawwal. Kita katakan mubtada muawwal. Iya. Takdirnya siyamukum khairul lakum atau saumukum. Karena kan soma punya dua masdar. Fi'il ajwaf. Bisa wazan fa'al. Bisa berwazan fi'al. Jadi saum, siam. Takdir, takwil. Fa innahu mubtada'un mukhbarun anhu bi khair. Beliau katakan, sesungguhnya dia itu adalah mubtada, yaitu wa antasumu. Mukhbarun anhu bi khair, dikhobarkan tentangnya dengan khair. Jadi khairun itu marfukan, dia khobar. Selesai ya. Khairun itu marfukan, dia khobar. Wa kharaja bil mujarrad. Tadi kan beliau katakan isim mujarrad. Keluar dengan kata mujarrad. Nah Zaidun fi. Seperti contoh Zaidun pada kana Zaidun aliman. Ini Zaidun marfu isim. Tapi dia bukan mubtada. Kenapa? Karena tidak mujarrad. Apa artinya mujarrad? Tidak kosong dari penyakit. Ada kana. Fa innahu lam yatajarrad anil awamilil lafdhiyah. Sesungguhnya dia tidak kosong dari penyakit lafdhiyah. Paham kan? Kan dia tidak kosong, ada penyakit yang terlafadzkan. Wa nahwu dzalika qauluka fil adad. Dan sama semisal dengan itu ucapanmu dalam bilangan wahid, itnan, salasah. 1, 2, 3. Fa innaha tajarrodat lakin la isnada fiha. Masya Allah. Iya. Ini sebenarnya keluar dengan perkataan sebelumnya. Mujarrad anil awamil lafziyah lil isnad. Kata lil isnad di sini, lil isnad keluar angka. Angka kan antum katakan wahid, itnan, salasah, arba, khomsah. Itu kan marfu. Paham kan? Kosong dari penyakit. Kosong dari apa? Penyakit. Tapi apakah antum katakan dia mubtada? Tidak. Apa kurangnya? Kurang isnad. Dia tidak ada penyandaran. Paham kan? Jelas ini. Makanya dia bukan mubtada. Makanya dia bukan mubtada. Fa innaha tajarrodat lakin la isnada fiha. Sesungguhnya dia kosong dari penyakit. Tapi tidak ada isnad padanya. Tidak ada isnad padanya. Kemudian beliau berkata berikutnya lagi. Wadakhala tahta qaulina lil isnad. Dan masuk di bawah ucapan kami lil isnad. Makana ma idha kana al mubtada musnadan ilai ma ba'dah. Masuk apabila mubtada itu musnadan ilai disandarkan kepadanya ma ba'dah. Apa yang setelahnya. Ya, nah contoh Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ini kan kalau mudhaf nilai kan mudhaf disandarkan kepada mudhafun ilai. Kalau ini beda. Ini penyandarannya terbalik. Ketika antum bilang begini. Zaidun qaimun. Disandarkan apa yang setelahnya kepadanya. Bukan sebelumnya. Zaidun qaimun. Apa ini? Bukan Zaid disandarkan kepada berdiri. Tapi setelahnya disandarkan kepada dia. Paham? Berarti artinya ini apa maksudnya? Seperti penjelasan tadi. Berarti kata qaim disandarkan kepada Zaid. Itu maksudnya. Kita baca ulang pernyataannya. Ini wadakhala tahta qaulina
masuk dalam ucapan kami lil isnad untuk penyandaran ma idza kanal mubtada'u, apa yang jika mubtada'nya musnadan ilaihi disandarkan kepadanya ma ba'dahu, apa yang setelahnya. Jadi apa yang setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Paham Faldi? Seperti ini contoh Zaidun qaimun. Qaimun disandarkan kepada apa? Zaid. Sekarang sebaliknya lagi. Wa ma idza kanal mubtada'u musnadan ila ma ba'dahu. Kalau tadi musnadan ilaihi. Perhatikan itu, ada domir dan tidak. Wama dan mencakup juga idza kanal mubtada'u, apabila mubtada itu musnadan ila ma ba'dahu, disandarkan kepada apa yang setelahnya. Jadi ada itu mubtada, setelahnya disandarkan kepadanya. Ada juga itu mubtada, dianya disandarkan kepada setelahnya. Paham? Dipahami ini? Yang tadi itu, yang pertama itu, itulah istilah untuk mubtada lahu khobar. Itu yang di mutamimah kan dulu. Dulu kan di mutamimah kan beda-beda, setiap penulis beda membahasakannya. Dulu di mutamimah ada mubtada lahu khobar, ada mubtada lahu marfu. Mubtada lahu khobar itulah yang pertama tadi. Di setelahnya disandarkan kepada dia. Nah, yang ini dia disandarkan kepada khobarnya. Dia mubtadanya disandarkan kepada khobarnya. Ini terjadi kalau mubtadanya lahu marfu. Mubtada tapi tidak punya khobar. Mubtada tapi ada fa'ilnya atau naibul fa'il. Paham kan? Sudah pernah lewat di mutamimah ini. Ingat kembali Aldi? Yakin. Betul. Konawe? Ingat kembali. Contoh, lihat contoh. Aqaimun az-Zaidani. Aqaimun az-Zaidani. A istifham. Qaimun mubtada. Mubtada. Qaimun apa? Mubtada. Boleh nakiro karena diawali oleh istifham. Boleh mubtada nakiro kalau diawali oleh apa? Istifham. Az-Zaidan fa'il. Sadda masaddal khobar. Fa'il. Menutup tempatnya apa? Khobar. Sekarang. Perhatikan itu takbirnya tadi. Idza kanal mubtada'u musnadan ila ma ba'da. Apabila mubtadanya disandarkan kepada setelahnya. Ini kata qaim yang menjadi mubtada. Disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada siapa? Arif? Zaid. Paham kan? Disandarkan kepada Zaid. Paham? Aldi? Yakin saudara? Tidak terlalu cepat ya? Tidak. Alhamdulillah. Selesai. Wal khobaru. Sementara khobar. Huwal musnadul ladhi tatimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Sementara khobar, dia adalah musnad yang disandarkan. Alladhi yang dengannya tatimmu bihi bersempurna dengannya ma'al mubtada bersama mubtada faedah. Artinya itu terjemahan perkata. Kalau kita terjemahkan bebas ya dahulukan fa'ilnya, faedah. Dia adalah yang disandarkan. Yang faedah itu sempurna dengannya bersama mubtada. Karena faedatun fa'il dari tatimmu. Fa'il dari tatimmu. Fakharaja biqauli al-musnad. Keluar dengan ucapanku al-musnad. Yang disandarkan. Al-fa'il finah. Keluar fa'il pada contoh. Aqaimun az-Zaidan. Lihat. Az-Zaidan apakah disandarkan pada qaim? Kan gini. Namanya khobar itu pasti disandarkan kepada mubtada. Paham kan? Sekarang. Aqaimun az-Zaidan. Kan qaimun mubtada. Az-Zaidan apa? Untuk menentukan
khobar enggak dia? Maka apakah dia disandarkan pada qaim? Atau malah sebaliknya? Paham maksudnya pertanyaannya? Ketika dia tidak disandarkan berarti bukan mubtada. Bukan khobar. Karena syaratnya khobar itu disandarkan kepada apa? Mubtada. Sekarang dia malah musnad ilaih. Paham musnad ilaih? Bukan musnad. Kan ada musnad ilaih. Sebagaimana ada mudhofun ilaih. Sekarang ini dia malah musnad ilaih. Disandarkan kepadanya sebelumnya. Bukan dia yang disandarkan. Paham ini? Jelas itu istilah? Atau sulit dipahami Faldi? Kenapa paham terus? Yakin di? Alhamdulillah, mantap. Aqaimun az-Zaidan. Pasti bukan khobar itu az-Zaidan. Fa'innahu wa in tammat bihi ma'al mubtada'i al-fa'idatu. Sesungguhnya walaupun faedah tamat bihi sempurna dengannya ma'al mubtada bersama mubtada. Lakinnahu musnad ilai. Akan tetapi dia musnad ilai. Sementara syarat kita tadi apa? Musnad. La musnad. Bukan musnad. Paham maksudnya? Dipahami nih? Jelas ya? Jelas ya? Hah? Bisa dibandingkan dua contoh itu bedanya ya? Jadi kan kalau saya katakan, iya. Zaidun qaimun. Berarti kan ini musnad. Nah, ilai. Nah, ini apa? Musnad. Kan begitu? Nah, berarti cocok. Ini khobar. Dipahami nih? Ya, karena ini disandarkan kepada sini. Sementara ini musnad ilai. Kan sama dengan mudhof pun ilai. Kan mudhof itu musnad. Sama. Dah? Mudhof namanya musnad. Sementara mudhof ilai namanya apa? Musnad ilai. Paham kah bentuknya? Nah, kalau saya katakan aqaimun az-Zaidan. Nah, ini contoh ini. Mana musnad? Hmm? Kok? Ini kan musnad. Ini musnad. Iya kan? Mana musnad ilai? Ini kan musnad ilai. Sementara kalau ini kan ini mubtada. Ini khobar. Cocok dah? Kalau ini apa? Mubtada. Ini kan begitu. Iya kan? Ini mubtada musnad. Paham? Seharusnya kan tadi kan namanya khobar itu harus apa? Namanya khobar harus apa? Hah? Yang ini sekarang musnad ilai. Nah, ini kan mubtada, malah musnad. Yang ini malah musnad ilai. Bisa nggak ini menjadi mubtada khobar? Tidak bisa, karena bukan musnad. Karena bukan apa? Musnad. Dipahami ini? Syarat khobar harus apa? Musnad. Walaupun sempurna faedah. Wabi qauli keluar dengan ucapanku ma'al mubtada. Jadi sempurna itu faedahnya bersama mubtada. Sempurna itu faedahnya bersama mubtada. Kata beliau keluar nah koma fi qaulika koma Zaidun. Jadi kalau antum lihat ini koma Zaidun, koma apa? Nah. Koma. Musnad atau mustad ilai? Mustadna. Musnad. Zaidun. Musnad ilai. Paham kan? Terus. Sempurna enggak faedah? Sempurna enggak faedah? Paham kan? Sempurna. Tapi apa salahnya di sini? Apa? Bukan itu.
dia bukan bersama mubtada. Dia di sini bersama fa'il. Kan tadi kan syaratnya harus sempurna, musnad, tapi bersama mubtada. Maka ketika dibilang tadi ma'al mubtada itu untuk mengeluarkan fa'il. Kalau ada musnad tapi ma'a fa'il. Ada musnad tapi bersama apa? Naibul fa'il. Paham maksudnya? Kan belum bilang tadi apa? Ma'al mubtada. Sempurna faedahnya bersama mubtada. Keluar yang sempurna faedahnya bersama fi'il. Keluar yang sempurna faedahnya bersama fa'il. Bersama naibul fa'il. Anda paham ini? Jadi harus ini syaratnya dia sempurna faedahnya tapi faedahnya itu sempurna bersama mubtada. Keluar yang lain bersama yang lain. Ini yang belum katakan. Iya, terkait dengan pengertian mubtada khobar. Wa hukmul mubtada wal khobari ar-raf'u. Hukum mubtada dan khobar rofa tentunya. Ramai? Nah, ini pembahasan mudah sekali, alhamdulillah. Mudah sekali. Iya. Kemudian kata beliau aslun wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in amma au khussa. Nahma rajulun fiddar wa ilahun ma'allah wal abdun mu'minun khairum min musyrikin wa khamsu salawatin katabahunna Allah. Ini pembahasan ya sama dengan mutamimah. Hanya saja membahasakannya yang beda. Kalau di mutamimah kan asal daripada mubtada itu ma'rifah. Boleh nakiro kalau ada apa? Musawwik. Musawwiknya itu kalau diawali oleh nafi. Contohnya ma'rojulan fiddar. Atau diawali oleh istifham. Contohnya ailahun ma'allah. Atau disifati. Contohnya wala abdun mu'minun. Atau diidopakan kepada nakiro. Wa khamsu salawatin katabahunallah. Ini kan di mutamimah. Cuma contohnya sama. Membahasakannya apa? Beda. Paham maksudnya? Kita lihat bahasanya Ibnu Hisham. Apa yang belum pakai? Wa yaqa'ul mubtada'u nakiro. Mubtada bisa berupa nakiro. Ini menunjukkan bahwa asal dari mubtada adalah ma'rifah. Tapi bisa mubtada berupa nakiro. Bisa mubtada berupa nakiro. Kapan? In amma. Jika dia bermakna umum. Au khosso atau bermakna khusus. Jadi Ibnu Hisham itu beliau cuma berpendapat. Musawwik itu ada dua saja. Umum atau khusus. Jadi tidak ada lagi rincian. Kan memang kan kalau diawali oleh penafian. Nakiro diawali oleh penafian umum. Nakiro diawali oleh istifham umum. Nakiro kalau disifati khusus. Nakiro kalau diidofakan kepada nakiro khusus. Anda paham? Berarti kan dua. Tapi kalau di mutamimah dirinci satu-satu. Anda paham gak ini? Jadi sama, cuma Ibnu Hisham ini lebih ringkas. Hanya saja kalau untuk pemula agak susah. Apa maksudnya khusus atau umum? Kan kita butuh setiap kalimat lagi. Kalau ini kan kita alhamdulillah. Tidak masalah karena kita sudah belajar banyak. Apalagi juga kita sudah belajar di usul fikih. Nakiro kalau ada dalam konteks penafian umum. Nakiro kalau berada di konteks istifham umum. Paham kan? Sudah juga kita singgung di belajar di tempat lain. Jadinya di sini mudah. Di sini mudah. Jadi beliau berkata mubtada itu bisa nakiro kalau dia umum atau khusus. Nah contoh ma rojulun fiddar. Nakiro tapi umum karena ada penafian. A ilahun ma'allah. Ilahun. Mubtada nakiro. Tapi maknanya umum. Karena diawali oleh apa? Istifham. Nah. Wala abdun mu'minun. Abdun mubtada nakiro. Tapi kan bermakna khusus. Karena disifati dengan kata apa? Disifati oleh kata apa? Mu'minun. Ya. Wa khamsu salawatin. Khamsu mubtada nakiro. Tapi kan maknanya khusus. Karena ada mudhafun ilai salawatin. Karena ada mudhafun ilai salawatin. Jelaskan. Daud.
Yakin. Konawe? Yakin. Jangan malu bilang tidak. Kata beliau syarah. Al-aslu fil mubtada ayyakuna ma'rifatan. Asal dalam mubtada hendaklah dia ma'rifah. La nakirah. Tidak nakirah. Lianna nakirata majhulatun ghalibah. Karena nakiro itu majhul kebanyakannya. Tidak ditahu. Ketika Anda bilang rojulun. Antum tahu rojul apa? Kan antum cuma tahu rojul laki dewasa. Tapi siapa dia? Kan majhul. Paham Faldi? Ketika Anda bilang sama antum Faldi. Rojulun qaimun. Lelaki berdiri. Nah. Itu kata lelaki Faldi. Jelas atau majhul? Makanya tidak bisa dia dikhobarkan. Gimana caranya antum memberitakan sesuatu yang tidak jelas? Iya. Wal hukmu alal majhuli la yufid. Menghukumi sesuatu yang majhul tidak ada faedahnya. Karena khobar itu hukumnya. Khobar itu antum menghukumi. Misalnya antum kadang begini. Zaidun marid. Zaid sakit. Berarti antum hukumi Zaid sekarang lagi sakit. Itu kan ada faedahnya. Karena Zaid. Tapi kalau antum bilang rojul marid. Lelaki sakit. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya bagi pendengar. Lelaki sakit. Ya biar aja lelaki sakit. Tapi coba dibilang Daud sakit. Kan paling Konawe bilang juga kasihan. Nah maksudnya ada faedahnya. Syafahullah. Ada faedahnya kan. Tapi kalau lelaki sakit kan majhul. Tidak ditahu. Iya tidak ditahu. Wa yajuzu ayyakuna nakiratan. Dan boleh dia berupa nakiro. In kana aman au khasson. Jika dia bermakna umum atau bermakna khusus. Karena ini sudah ada faedahnya. Fal awal kaqaulika ya contoh yang pertama itu yang bermakna umum. Seperti ucapan antum marojulun fiddar. Wa kaqauli ta'ala a'ilahun ma'allah. Fal mubtada fihi ma'am. Maka mubtada pada dua contoh ini umum. Kenapa? Liwuku'ihi fi siyakin nafi wal istifham. Karena dia terletak dalam konteks penafian dan istifham. Wasani ke qauli ta'ala yang kedua seperti firman Allah Ta'ala. Wala abadun, yaitu yang khusus. Wala abadun mu'minun khairun min musyrik. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam khamsu salawatin katabahunallah fil yaumi wal laylah. Al mubtada fihi ma khas. Maka mubtada pada keduanya khas. Likaunihi mausufan fil ayati wa mudhafan fil hadithi. Karena keberadaan dia disifati pada ayat dan diidhofakan pada hadith. Masya Allah. Wa qad dzakara ba'dun nuhati litaswigil ibtida'i bin nakirati suwaron. Telah disebutkan oleh ahli nahwu, oleh sebagian ahli nahwu, akan dibolehkannya memulai dengan nakiro beberapa bentuk. Wa anhaha ba'dul mutaakhirin ila. Dan dicapai oleh sebagian orang-orang belakangan, ya, yang dicapai oleh orang-orang belakangan, ila nayyifin wa salasina maudi'a, sekitar 33 sampai 39 tempat. Nayyif, angka bisa digunakan 3 sampai 9 atau 1 sampai 9. Itu kata nayyif. Dipahamkan? Dicapai oleh mereka saking banyak ini musawwik. Boleh mubtada berupa nakiro. Paham kan? Sekitar 33 sampai 39 tempat pembolehan. Wa dzakara ba'duhum annaha kullaha tarji'u lil khusus wal umum. Tapi sebagiannya mereka menyebutkan bahwasanya sebenarnya kembali kedua kata. Ini boleh karena khusus, ini boleh karena umum. Paham maksudnya?
Paham ini? Ini boleh karena khusus, ini boleh karena umum. Itu dari 33 tadi. 33 tadi. Fal yuta'ammal dzalik, maka hendaklah diperhatikan hal tersebut. Seperti Ibnu Hisham, belum dah sebutkan angkanya. Belum cuma bilang kalau dia bermakna umum atau bermakna apa? Atau bermakna apa? Khusus. Jelas kan? Kemudian selesai. Beliau berkata, wal khobaru jumlatan. Sekarang maksudnya khobar itu kan terbagi dua. Ada khobar mufrad dan ada khobar goir mufrad. Paham kan? Tadi itu semuanya khobar mufrad. Yang sebelumnya. Kemudian baru beliau berkata, wal khobaru jumlatan laha robitun. Dan khobar itu bisa berupa jumlah dan yang memiliki robit. Ada pengikat. Kalau khobar berupa jumlah itu selalu ada robitnya, ada pengikatnya antara mubtada dan khobarnya supaya dia tahu kalau jumlah itu adalah sebagai khobar. Seperti Zaidun abuhu qaimun. Mana khobar? Dalam contoh ini. Apa? Abuhu qaimun. Itu khobarnya berupa jumlah. Mana robitnya? Itu hu. Robitnya itu hu. Kemudian berikutnya walibasut taqwa dalika khair. Libasut taqwa dalika khair. Mana mubtada? Mana mubtada? Libas. Mana khobar? Mana khobar kira-kira? Dalika khair. Itu khobar. Apa pengikatnya? Tidak ada dhamir di sini pengikatnya. Pengikatnya adalah isim isyarah. Dalika. Kembali ke libas. Paham? Jadi pengikatnya ini adalah isim isyarah. Al-haqqatu mal-haqqah. Mana mubtada? Al-haqqah. Mana khabar? Ma al-haqqah. Berupa jumlah. Mana pengikat? Pengulangan lafaz, bukan ma. Pengikatnya adalah pengulangan lafaz. Karena diulang lafaz al-haqqah. Ada di mubtada, ada juga di khobar. Ada di mubtada, ada juga di khobar. Iya. Contoh berikutnya lagi. Zaidun ni'mar rajul. Zaidun ni'mar rajul. Zaid sebaik-baik orang. Mana mubtada? Zaid. Mana khobar? Ni'mar rajul. Jumlah fi'il fa'il kan? Paham? Ni'mar rajul. Pengikatnya mana? Al pada kata ar-rajul. Kan itu bermakna umum. Masuk juga Zaid di dalamnya. Al pada ada kata rajul. Itu bermakna umum. Masuk juga siapa di dalamnya? Zaid. Selesai. Kata beliau berikutnya. Illa finah. Kecuali pada contoh. Kul huwallahu ahad. Kalau ini tidak butuh pengikat. Kecuali pada contoh ini. Kul huwallahu ahad. Kan huwa mubtada. Allahu ahadun itu khobar. Apa yang mengikatnya? Tidak ada sama sekali di sini. Tidak ada domir. Tidak ada isim isyarah. Paham kan? Tidak ada al. Dipahami ini? Tidak ada semuanya. Tidak butuh. Karena Allah adalah huwa. Allah itu adalah apa? Huwa itu. Tidak butuh. Iya. Kata beliau syarah. Ayyaqa'ul khabaru jumlatan murtabitatan bil mubtada' birobitin min rawabito arba'atin. Kata beliau, yaitu khabar bisa berupa jumlah yang terikat dengan mubtada' dengan pengikat dari 4 pengikat. Dengan salah satu pengikat dari 4 pengikat. Salah satunya ad-dhamir. Salah satu pengikat itu adalah dhamir. Wahal aslu fir rabit. Inilah asal dalam pengikat. Asalnya itu selalu dhamir. Qaulika Zaidun abuhu qaimun fa Zaidun mubtada awal wa abuhu mubtada tsani. Maka Zaid mubtada awal dan abu mubtada tsani.
Paham ya? Wal ha mudhaf ilai. Sementara ha mudhafun ilai. Konsentrasi. Wa qaimun khobar mubtada sa. Khobarul mubtada isani. Khobarnya mubtada sani. Wal mubtada sani wa khobaruh. Mubtada sani dan khobarnya. Khobarul mubtada awal. Khobarnya mubtada awal. Warrabit bainahuma ad-dhamir. Yang mengikat antara keduanya adalah siapa? Dhamir. Jelas kan? Tani yang kedua, al-isyarah. Yang mengikatnya adalah isim isyarah ka qoulihi ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Lihat keterangannya. Falibas mubtada wa taqwa mudhafun ilai wa dzalika mubtada tsani wa khair khabar al-mubtada tsani. Khabarnya mubtada yang kedua. Wal mubtada tsani wa khabaruhu khabar mubtada al-awwal. Mubtada yang kedua dan khabarnya khabar mubtada yang pertama. Warabit bainahuma al-isyarah. Pengikat antara keduanya adalah apa? Isyarah. Ya. Betul Rizki? Yakin? Alhamdulillah. As-salit yang ketiga, i'adatul mubtada'i bilafdihi. Pengikat berikutnya dengan mengulang mubtada. Paham? Dengan lafadznya. Mengulang mubtada dengan lafadznya. Mengulang mubtada dengan lafadznya itu adalah pengikat. Nah, al-haqatu, mal-haqatu. Nah, iya. Lihat, diulang. Lihat keterangannya. Fal-haqatu mubtada awal. Wa ma mubtada sani. Wal-haqa khobar mubtada sani. Wal mubtada sani wa khobaru khobar mubtada awal. Warrabit bainahuma i'adatul mubtada'i bilafdihi. Jelas itu Faldi? Tidak perlu terjemah, sudah jelas. Alhamdulillah karena Faldi bilang jelas. Saya belum terjemah, berarti aman. Nah, Rizki, aman. Ar-rabi al-umum. Yang keempat di antara pengikat adalah al-umum. Nah, Zaidun ni'mar rajul. Fa Zaid mubtada wa ni'mar rajul jumlah fi'liyah khabaruhu. Warrabitu bainahumal umum. Kenapa bisa? Li'anna al firrojul lil umum al istighroqiyah. Yang kita pelajari sebelumnya. Al itu bermana apa? Umum. Ketika antum katakan ar-rojul berarti masuk juga siapa? Zaid. Wa Zaidun fardun min afrodihi. Dan Zaid salah satu jenis dari jenis-jenisnya. Fardun artinya nau. Jins. Paham ya? Dan Zaid adalah fardun min afrodihi. Salah satu jenis dari jenis-jenisnya. Pada kolapil umum. Maka dia masuk di umum. Fahasolah robtu. Maka terjadilah robet. Terjadilah ikatan antara mubtada dan khobar. Wahada kulluhu. Idza lam takunil jumlah. Nafsal mubtada fil ma'na. Ini terkait dengan kul huwallahu ahad. Ini semuanya di dalam takunil jumlah tu. Kalau jumlah itu tidak menjadi nafsal mubtada fil makna. Mubtada itu sendiri secara makna. Seperti kul huwallahu ahad. Itu kan Allahu ahad adalah huwa. Iya kan? Iya kan? Artinya khobar itu adalah mubtada itu sendiri. Kalau seperti itu tidak perlu pada apa? Tidak perlu pada apa Daud? Kalau khobar itu adalah mubtada itu sendiri, maka dia tidak perlu Daud. Tidak perlu. Ingat, tidak perlu robit. Tidak perlu apa? Robit. Tidak perlu apa Faldi? Mantap. Fa in kanat kadzalika lam yahtaj ila robit. Ini dia. Jika seperti itu maksudnya, jika khobarnya adalah merupakan mubtadanya, maksudnya sama seperti huwallahu ahad. Huwa siapa? Allah. Paham? Kan sama. Kalau seperti itu modelnya, lam yuhtaj ila robit, tidak dibutuhkan kepada pengikat. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kul huwallahu ahad. Fahuwa mubtada, wallahu ahad mubtada wa khobaru. Wal jumlah khobar mubtada awal. Jumlah ini khobar mubtada awal. Wa huwa murtabitatun bih.
dan dia sudah terikat dengannya. Li'annaha nafsuhu fil ma'na. Karena dia dirinya dari sisi makna. Huwa Allah. Dipahami nih? Iya, sama sisi makna. Li'anna huwa bimakna sya'an. Karena huwa bermakna asya'an. Iya, sesuatu kan? Iya. Dan diterangkan oleh Allah. Huwa bermakna sya'an. Dia. Siapa dia? Allah. Iya. Wal jumlatu hiya nafsu sya'an. Dan jumlah itu, ya itulah tadi sya'an itu. Sesuatu itu tadi. Maksudnya, huwa itu adalah Allah. Wa kaqaulihi, dan seperti sabdanya sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang saya ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Yang nabi ucapkan itu apa? La ilaha illallah. Berarti nafsul kalimah kan begitu. Apakah butuh pengikat ini? Tidak butuh. Karena yang belum paling utama yang belum ucapkan la ilaha illallah. Paham? Ucapan beliau yang belum maksudkan adalah la ilaha illallah. Jelas kan? Sama kalimatnya. Ini selesai kalau berupa jumlah. Berikutnya sisa dhorof sama jar majrur. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya.